semuanya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Coba kameranya dinyalakan biar kelihatan. Oke, sambil menunggu kamera semua menyala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Terapkan selalu 3M pada masa pandemi ini supaya kita tetap dalam keadaan sehat sampai nanti kita bertemu dalam pembelajaran tatap muka seperti dulu lagi ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan model presentasi. Jadi sudah ada 5 teman kalian yang akan melakukan presentasi proyek fluida dinamis. Kita langsung saja dengan pemateri atau yang mempresentasikan pertama kali adalah siapa tadi? Lupa lagi tadi beri. Mana datanya ya? Nurhaliza Salsabila. Oke, silakan Nurhaliza. Siapkan data atau materi yang akan disampaikan dalam share screen. Share screen-nya apa sudah nampak? Yang lain udah nampak belum? Di Buria belum? Kalau saya sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, lanjut saja. Buria lihat dari tugas aja nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman presentasikan hasil percobaan saya mengenai proyek sederhana fluida dinamis dan menuju proyek sederhana menerapkan prinsip dinamika fluida atau tanggal 20 Oktober 2020. Nama Nurhaliza Salsabila, kelas 11 MIPA 1 dengan judul Percobaan Fluida Dinamis. Dengan tujuan yang pertama menghitung kecepatan air, jarak, dan debit yang keluar dari botol. Pengertian dasar teori adalah fluida yang bergerak terhadap sekitarnya. Pada pembahasan dinamika kita akan mempelajari mengenai persamaan dan hukum Bernoulli beserta penerapannya. Materi kali ini hanya dibatasi pada fluida ideal. Fluida ideal mempunyai ciri-ciri berikut, yaitu alirannya tunak, alirannya tak rotasional, tidak kompresibel, dan tak kental. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama 1 buah botol, yang kedua air secukupnya, yang ketiga paku, keempat penggaris, dan yang terakhir selotip. Langkah percobaan pertama, siapkan seluruh peralatan yang digunakan dalam praktikum. Yang kedua, berilah lubang pada botol dengan menggunakan paku sejumlah 2 buah dengan jarak yang sama, yaitu 3 cm. Lalu yang ketiga, ukur tinggi botol dan diameter botol dengan menggunakan penggaris. Yang keempat, isi botol dengan air sampai penuh dengan 2 buah lubangnya ditutup dengan selotip, kemudian selotip pada lubang pertama dibuka. Yang kelima, isi kembali botol dengan air sampai penuh, di mana kedua lubang ditutup kembali, kemudian buka lubang yang kedua. Yang terakhir, kumpulkan data yang diperlukan untuk mencari kecepatan, jarak, dan juga debit. Data pengolahan, lubang pertama. Di dalam data ini ada tinggi H dan ketinggian H1 yang bernilai 0,24 meter untuk H dan H1-nya 0,06 meter. Lalu ada jarak jatuhnya air ke tanah, yaitu 0,26 meter. Untuk mencari kecepatan, dapat kita masukkan rumusnya V sama dengan akar 2GH. Lalu kita masukkan data-data yang kita ketahui tadi, akar 2 dikali gravitasi bernilai 10 dan H bernilai 0,24.
maka kita dapatkan V sama dengan akar 4,8 atau sama dengan 2,2 meter per second. Untuk jarak, kita dapat mengetahuinya dengan rumus X sama dengan 2 dikali ketinggian, 2 dikali akar ketinggian dengan ketinggian pertama. Lalu kita masukkan angka-angka dari data yang kita peroleh dan mendapatkan hasil 0,24 meter. Untuk debit, mencari debit, kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan luas penampang dikali akar 2 GH. Untuk luas penampang dapat dicari dengan 1/4 VD kuadrat. Dimasukkan angka-angka yang kita peroleh dari data dan menghasilkan debit yaitu 0,0084 meter per second kubik. Untuk lubang yang kedua, kita peroleh data tinggi H sama dengan 0,21 meter, H pertamanya 0,09 meter, dan jarak jatuh air ke tanah sebesar 0,2 meter. Kecepatan kita masukkan kembali ke dalam rumus, yaitu V sama dengan akar 2 GH, dan kita dapatkan hasil 2,04 meter per second, dan untuk jarak, masukkan kembali ke dalam rumus, X sama dengan 2 dikali akar H dikali H1, mendapatkan hasil yaitu 0,27 meter. Debitnya kita masukkan kembali ke rumus, Q sama dengan luas penampang dikali akar 2 GH, mendapatkan hasil 0,0078 meter per second kubik. Dari analisis datanya, dari data di atas, dapat kita ketahui bahwa kedua lubang memiliki kecepatan pancaran yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan semakin tinggi ketinggian lubang terhadap permukaan air atau H, akan membuat kecepatan pancaran dan debit semakin besar. Kesimpulan dari praktikum ini, didapati bahwa lubang yang posisinya paling rendah memiliki laju air yang lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Hal ini dikarenakan pada posisi paling rendah, tekanan yang dialaminya lebih besar daripada posisi paling atas, sehingga dengan tekanan yang besar membuat aliran dari fluida mengalir lebih cepat. Dapat kita perhatikan, di sini ada gambar dari pengamatan yang telah saya lakukan, percobaan yang telah saya lakukan. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ayo, ada yang mau menanggapi? Yang mau menanggapi silakan. Nggak tahu. Maaf Bu, suara Ibu ke mute. Maaf, suara. Suaranya ke mute. Ayo lo Lija, ayo lo. Ada yang mau menanggapi? Halo? Suara Buria terdengar? Ya. Ada yang mau menanggapi? Ini semua pakai rumus ya, mencari ininya. Mencari apa tadi? Kecepatan, jarak pancaran. Lihat tabel tadi, jarak jatuh air ke tanah. Tuh, kok kesilang lagi?
Halo? Ini kok suaranya ngilang semua? Halo. Ya, Halo, Ibu. Suara Ibu ke-mute lagi, Bu. iya Bu, kesilangan lagi. Iya, ke-mute lagi. Iya, kesilang lagi. Udah? Ada suara Bu Ria? Ada Bu. Ada Bu. Oke, alhamdulillah. Ini respon Microsoft Teams-nya lambat nih yang di Bu Ria. Oke, ada yang mau menanggapi hasil pemaparan dari siapa tadi? Salsabila, Nurhaliza Salsabila. Tadi hasil data diperoleh dari perhitungan semua dengan alat ukur ada nggak? Selain dengan rumus. Hanya dengan penggaris. Yang jarak pancaran pakai penggaris. Ya udah pulang. Ya udah sih. Terus bener. Peu, mute lu, Peu. Wah, ini jadi begini Teams-nya. Wi, tolong Wi lihat Wi. Kayaknya sinyalnya deh. Ini layarnya jadi hitam semua. Nge-lag gitu. Kayak gue lagi kapan keluar gitu. Tuh, Oh iya sama. gimana ini? Tadi Keluar dulu. MIPA 6 bagus. Apa harus keluar dulu? Masih tergabung nggak? Masih tergabung. Apa tunggu aja? Halo, suara Bu Ria ada? Ada Bu. Ada Bu, ada. Ada, Bu, ada. Tapi layar di Bu Ria hitam semua ini. Tapi saya bisa ngeliat muka Ibu. Iya. Iya ya. Oke, Baiklah kalau begitu. Di Bu Ria karena faktor sinyal nih sepertinya nggak selancar tadi pagi. Mana tadi Nurhaliza? Tadi data diperoleh dari rumus. Untuk yang kecepatan ya? Ya. Untuk waktu tadi dicari nggak waktu? Untuk waktu saya nggak nyari Bu. Nggak. Terus yang pakai alat ukur hanya yang jarak pancaran? Ya. Ya. Untuk jarak pancaran, kamu sinkronkan nggak dengan rumus? Apakah ada perbedaan atau enggak gitu? Jadi kamu ukur pakai penggaris dan juga dicari pakai rumus enggak? Dicari Bu. Dan hasilnya Ada perbedaan berbeda. atau sama? Hasilnya berbeda. Berbeda. Lebih besar atau lebih kecil dari yang diukur pakai penggaris? Untuk itu dia lebih kecil. Lebih kecil kalau pakai rumus. Ya, seperti itu ya. Iya. Oh. Diuraikan nggak kira-kira apa penyebab perbedaan itu di bagian analisa? Tidak Bu. Tidak. Tapi sudah kamu lakukan duanya. Satu Ya. pakai penggaris dan pakai rumus. Nah, nanti kalau praktikum selanjutnya sebaiknya kamu paparkan kalau memang berbeda, kamu tulis kira-kira faktor penyebabnya apa. Jika ada kesamaan berarti sudah bagus ya. Ini untuk ilmu tambahan saja ketika kamu melakukan praktikum atau melakukan percobaan. Jika antara fakta dengan alat ukur dan dengan rumus ada perbedaan, kamu jelaskan di bagian analisa ya. Baik, Bu. Oke, selanjutnya terima kasih untuk Nurhaliza Salsabila.
Sekarang kita ke pemateri atau ke presentasi yang kedua oleh siapa? Saya, Bu. Siapa itu saya? Mana nih data Nisha dari Albert? Nurfitra. Data dari Albert. Nisa Nur Sita. Ya, Nisha apa Nisa? Oke, silakan Nisa, Bu. Nisa. Siapkan apa yang akan disampaikan. Mana Nisa? Maaf, Bu, udah ada belum gambarnya ya, Bu? Di Buria belum? Nge-lag di Buria ini. Agak lambat responnya. Nah, oke. Udah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil percobaan saya. Judulnya percobaan teorema Torricelli dengan tujuan untuk menentukan debit aliran fluida, untuk menentukan kecepatan air mengalir keluar dari lubang dinding tabung, untuk mengetahui hubungan kedalaman dari permukaan air dengan panjang alir horizontal. Lalu dasar teorinya terdiri dari fluida ideal dengan Torricelli. Alat dan bahannya ada botol air mineral 1,5 mili yang bekas, lalu selotip, penggaris, gunting, air, dan alat pelubang botol. Bisa menggunakan paku atau yang lain-lain. Langkah percobaannya, lubangilah botol plastik menggunakan obeng atau paku dengan dua ketinggian yang berbeda. Lalu tutup lubang menggunakan selotip. Setelah itu, isilah botol plastik dengan air sampai penuh. Lalu untuk penutup lubang pertama, ukur jarak pancaran air yang keluar menggunakan penggaris. Lalu ulangi cara tersebut untuk percobaan lubang kedua. Lalu kumpulkan data yang diperlukan untuk memperoleh pengolahan data. Di sini ada data lubang ke-1, ketinggian lubangnya 5 cm atau sama dengan 0,05 meter. Jarak lubang dengan air, ketinggian air lubang pertama itu H total dikurang H1, jadi tinggi botolnya itu 0,30 meter dikurang 0,05 meter sama dengan 0,25 meter. Lalu jarak pancaran airnya 32 cm sama dengan 0,32 meter. Untuk lubang kedua, ketinggian lubangnya ada 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. Jarak lubang dengan ketinggian airnya 0,2 meter. Jarak pancaran airnya 0,25 meter. Lalu pengolahannya, untuk mencari kecepatan air yang keluar dari lubang pertama, kita menggunakan rumus akar 2GH yang menghasilkan akar 5 meter per second. Lalu untuk mencari jarak pancaran air, kita menggunakan rumus 2 akar H dikali H1 sama dengan memperoleh hasil 0,22 meter. Debit air yang keluar menggunakan rumus A akar 2GH. A-nya 1/4 dikali Pi, Pi-nya 3,14 dan diameter botolnya 7 cm jadi 0,07 kuadrat, menghasilkan 3,84 dikali 10 pangkat min 3, lalu H-nya karena lubang pertama itu akar 5, jadi dikali akar 5 sama dengan 0,0085 meter kubik per second. Lalu untuk lubang kedua, kecepatan air yang keluar menghasilkan 2 meter per second, jarak pancaran airnya memperoleh hasil 0,28 meter, debit air yang keluar 0,0076 meter kubik per second. Analisis data yang saya peroleh yaitu, jika dibandingkan jarak pancaran pada kedua titik pada titik 1, posisi paling bawah lubang ke-1 dengan ketinggian 5 cm memiliki tekanan paling besar dibanding posisi atasnya. Hal inilah yang menyebabkan laju air menjadi lebih cepat dibanding lubang lainnya. Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi perbedaan kecepatan pancaran air yang keluar dari botol yaitu ketinggian lubang terhadap permukaan air.
Berikut adalah contoh prakteknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan yang mau menanggapi. Cukup. Ada nggak yang mau menanggapi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang ketiga. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Yang ketiga siapa tadi? Kahla ya? Iya, Bu. Iya. Oke, siapkan Kahla, silakan. Terima kasih untuk siapa tadi? Yang presentasi kedua? Nisa Lupa, Nursita. Bu. Oh iya, Nisa, terima kasih. Silakan Kahla. Halo Mulia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Siang. Saya akan mempresentasikan hasil uji coba proyek sederhana fluida dinamik milik saya. Sudah terlihat ya share screen-nya? Sudah lah, tapi kalau di aku ngeblur. Iya, di aku juga ngeblur. Di aku juga. Iya, sama lah, di aku juga ngeblur. Ada. Masih nge- Belum ada loh. Belum. Nunggu dari koordinator kelas. Buka ini dulu, EDS SPMI dibuka dulu. EDS SPMI Di mana? buka. Yang kemarin saya kirim di grup. teman-teman. Oke. Ada koordinator kelas ini. Kahla, ada Kahla? Mana? Keluarnya apa? Ada, Bu. Ini share screen-nya sudah terlihat? Masih ngeblur. Masih buruk. Masih. Ada gitu. Bilang koordinator. Kalau gini gimana? Jelas. Udah enggak lah. Oke. Saya mulai ya. Untuk laporan Silakan. proyek sederhana dinamik. Hari dan tanggalnya Minggu 19 Oktober 2020. Nama Haris Kamalida, kelas 11 MIPA 1. Judul proyek sederhana fluida dinamik. Tujuan untuk menentukan kecepatan air yang keluar, jarak pancaran air, dan debit air yang keluar dengan teorema Torricelli. Dasar teorinya, menurut Daniel Bernoulli, jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama, ya, semakin kecil tekanannya. Begitu pula sebaliknya. Dari hukum Bernoulli ini akan didapatkan persamaan sebagai berikut. Lalu, berdasarkan hukum Bernoulli ini, akan didapatkan salah satu bentuk penerapannya ialah teorema Torricelli. Menurut Torricelli, kecepatan pada lubang yang berjarak h dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari berikut persamaan dari teorema Torricelli, yaitu kecepatan, jarak pancaran air, dan debit air yang keluar yang didapatkan berdasarkan hukum Bernoulli. Selanjutnya, untuk alat dan bahan, yang pertama ada botol plastik 1,5 liter, yang kedua ada selotip, yang ketiga ada gunting, yang keempat ada penggaris, yang kelima ada spidol, yang keenam ada jangka untuk sebagai alat lubang atau ada yang ketujuh ada air. Untuk langkah percobaannya, pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu kedua, beri lubang dengan diameter kurang lebih 0,5 cm pada ketinggian 10 cm dan 20 cm botol plastik 1,5 liter menggunakan pada jangka. Ukur ketinggian menggunakan penggaris, lalu isi tanda ketinggian menggunakan spidol. Lalu yang ketiga, tutup kedua lubang tersebut dengan selotip sudah dipotong menggunakan gunting. Pastikan kedua lubang tertutup dan
ada kebocoran. Lalu yang keempat, isi botol plastik 1,5 liter dengan air sampai ketinggian 25 cm. Lalu buka selotip lubang pertama dan amati catat data yang dibutuhkan seperti jarak pancaran air. Yang keenam, lakukan hal yang sama pada lubang kedua dengan catatan air kembali terisi dengan ketinggian 25 cm. Yang terakhir, kumpulkan data pada percobaan di atas untuk dimasukkan ke dalam data dan pengolahan. Berikut data dan pengolahannya. Untuk data yang didapatkan percobaan lubang pertama, H1 atau ketinggian lubang pertama sama dengan 0,1 meter. Untuk lubang kedua, H1-nya sama dengan 0,2 meter. Lalu untuk lubang pertama, hanya sama dengan 0,15 meter yang didapatkan dari H total dikurang H1. Untuk lubang kedua, hanya sama dengan 0,0 meter. Dan jarak pancaran yang diukur menggunakan penggaris akan didapatkan lubang pertama 0,24 meter dan lubang kedua 0,20 meter. Di sini ada pengolahan yang menggunakan rumus. Untuk lubang pertama akan didapatkan kecepatan dengan rumus akar 2GH sama dengan akar 3 meter per second. Untuk lubang kedua, kecepatannya yaitu 1 meter per second. Dan jarak pancaran air lubang pertama yang didapatkan dari rumus 2 akar H dikali H1 sama dengan 0,2449 meter. Dan lubang kedua, jarak pancaran airnya 0 meter. Untuk lubang pertama, debitnya yang didapatkan dari luas penampang dikali kecepatan, dan luas penampangnya didapatkan dari 1/4 kali D kuadrat, D-nya sama dengan 0,07 meter, maka akan didapatkan A sama dengan 3,84 dikali 10 akar 3. Untuk lubang pertama didapatkan debit sama dengan 6,65 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Dan untuk debit lubang kedua akan didapatkan 3,84 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Dari data dan pengolahan di atas akan didapatkan analisis data sebagai berikut. Dapat diketahui bahwa lubang pertama yang memiliki jarak dengan permukaan air yang lebih besar dibandingkan dengan lubang kedua memiliki kecepatan, jarak pancaran, dan debit air yang keluar lebih besar pula dibandingkan dengan kecepatan, jarak pancaran, dan debit air yang keluar pada lubang kedua. Jadi kesimpulannya dari seluruh percobaan di atas, disimpulkan bahwa teori hukum Bernoulli dan teorema Torricelli benar adanya, di mana percobaan di atas membuktikan bahwa kecepatan air bergantung pada jarak lubang dengan permukaan air, begitu pula dengan jarak pancaran dan debit air yang keluar. Semakin besar jarak lubang dengan permukaan air, maka semakin besar pula kecepatan, jarak pancaran, dan debit air yang keluar. Begitu pula sebaliknya. Berikut daftar pustakanya, dan berikut lampiran mengenai percobaan yang sudah saya uji. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pakai rumus semua ya. V kecepatan pakai rumus, X jarak pancaran juga pakai rumus ya. Nggak dihitung pakai penggaris. Di data dihitung juga, Bu. Sama nggak? Menggunakan Mana yang beda pakai dikit penggaris? di koma. Kalau di penggaris tidak diketahui koma-komanya. Lebih besar yang mana? Beda dikit kalau dihitung komanya bakal panjang, Bu. Kalau di penggaris beda di koma aja sih, Bu. Beda koma aja ya. Garis, iya. Oke, yang lain ada yang mau menanggapi? Ketika melakukan percobaan, botol ditutup apa enggak mulut botolnya? Tidak. Dibuka, Bu. Dibuka. Ada nggak yang nyoba kalau mulut botolnya ditutup? Nggak keluar, Bu, airnya. Nggak keluar Bu airnya. Nggak keluar. Nggak keluar Bu. Yang lubang kedua nggak keluar. Nggak ada udaranya Bu yang keluar. Tekanan. Awal lu Pram.
Coba kira-kira kenapa kalau ditutup kok nggak keluar menurutmu? Terus kalau dibuka kok keluar? Apa itu yang mempengaruhinya? Darah, Bu. Tekanan Tekanan atasnya, Bu. darah. Udara Bu, tekanannya. Tekanan udaranya nggak sih, Bu? Iya, tekanannya. Jadi ada mempengaruhi tekanan ya, sehingga bisa mengalir. Oke, terima kasih untuk Kahla. Pemateri Sama-sama, Bu. atau presentasi yang selanjutnya siapa? Laura, Aditya ya? Bu. Laura Anastasia, Bu. Laura, Laura dulu ya. Setelah Yuk. Laura baru semangat Aditya yuk. ya. Laura, Iya, Bu. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Mereka sendiri. Mana Laura sudah siap? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. 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 Bisa. Ini kita mulai. Kekecilan Yuk, ya? lanjut. Tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan, Lor. Oh, oke. Selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Laura Anastasia. Di sini saya akan mempresentasikan laporan percobaan materi fluida dinamis mengenai penerapan prinsip dinamika fluida pada kebocoran air pada botol. Harinya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dengan judul Percobaan Fluida Dinamis menerapkan hukum Bernoulli atau teorema Torricelli pada kebocoran botol. Tujuannya untuk mengetahui kecepatan, jarak pancar, debit, fluida yang keluar dari lubang botol, dan untuk memenuhi nilai tugas proyek fisika. Landasan teorinya, di sini saya memberikan rumus-rumus yang atau besaran-besaran yang berkaitan dalam praktek ini, dalam praktek fluida dinamis. Ada besaran pada debit, ada rumus umum teorema Torricelli, ada persamaan kontinuitas, dan lainnya, serta persamaan hukum Bernoulli. Metode penelitiannya yang dibutuhkan alat dan bahan adalah botol bekas, air mineral 1,5 liter, air, solder, lakban, penggaris, spidol, gunting, stopwatch, dan alat catat berupa buku dan pulpen. Percobaannya, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, tandai titik yang akan dilubangi menggunakan solder, lalu buatlah 2 lubang vertikal pada botol. Lubang pertama saya beri jarak 6 cm dari dasar botol, sedangkan lubang kedua 18 cm dari botol. Setelah itu tutuplah kedua lubang menggunakan lakban, lalu isilah botol berlakban tersebut dengan air. Di sini saya membuat ketinggian airnya 24 cm. Lalu langkah selanjutnya bukalah lakban pada lubang pertama, lalu catatkan setelah dilihat pakai penggaris, lalu catat hasilnya pada buku dan lanjutkan itu pada lubang kedua. Berikut hasil dan pembahasannya. Data pengolahannya diketahui ketinggian lubang pertama atau HA adalah 0,06 meter, HB-nya 0,12 meter, dan H-airnya 0,24 meter, dengan diameter botol 8 dikali 10 pangkat min 2 meter, dan diameter lubangnya sama dua-duanya 0,5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Tabel hasil percobaan yang saya lakukan tertera di sini, bisa dilihat. Saya lanjut menjelaskan menggunakan rumus saja. Kita tinjau dari masing-masing lubang. Pada lubang pertama diketahui ketinggiannya 0,06 dengan ketinggian air 0,24 meter, lalu didapatkan delta H-nya 0,18 meter. Ditanya kecepatan, jarak pancaran, waktu, dan debit fluida. Kalau kecepatannya kita menggunakan rumus VA sama dengan akar 2G delta H. Dan akan didapatkan hasil kecepatannya 1,9 meter per sekon. Lalu jarak pancarnya menggunakan rumus 2 akar HH dan akan didapatkan hasil 0,2 meter. Lalu waktunya menggunakan rumus akar 2H per G didapatkan hasil 0,1 sekon. Dan debitnya menggunakan rumus luas penampang dikali kecepatan akan didapatkan hasil 3,72
3,729 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik per sekon. Itu lubang A. Sekarang kita tinjau lubang B. Diketahui H1-nya 0,12 meter, H2-nya 0,24 meter, delta-nya 0,12 meter, dengan diameter botol 8 dikali 10 pangkat min 2 meter, dan diameter lubang 0,5 dikali 10 pangkat min 2. Di sini juga ditanya kecepatan, jarak pancaran, waktu, dan debit. Kalau menghitung kecepatannya sama, kita menggunakan rumus akar 2G delta H, didapatkan hasil 1,5 meter per sekon. Lalu jarak pancarnya menggunakan rumus 2 akar HH, dan akan didapatkan hasil 0,24 meter. Lalu waktunya menggunakan rumus akar 2H per G, didapatkan hasil 0,15 sekon. Dan debitnya menggunakan rumus luas penampang dikali V, dan akan didapatkan hasil 2,944 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik per sekon. Berikut tabel hasil perhitungan yang telah tadi saya sebutkan, diringkas dalam tabel ini. Analisis datanya, dari data-data yang saya dapatkan, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus-rumus dan besaran yang ada, terdapat sedikit perbedaan antara landasan umum teori dengan hasil perhitungan saya. Perbedaan tersebut terdapat pada gambar 1.1. Seperti yang kita ketahui, umumnya air yang keluar pada lubang yang paling bawah akan lebih panjang daripada dua lubang di atasnya. Tetapi setelah saya lakukan percobaan, yang saya dapatkan adalah gambar 1.2, yaitu jarak pancaran air yang keluar dari lubang A akan sama dengan lubang C, di mana lubang B memiliki jarak pancaran air yang paling jauh. Sekarang saya akan memberikan pembuktiannya dengan meninjau masing-masing lubang. Nantinya akan diketahui bahwa lubang A memiliki ketinggian 3/4. Karena air itu ketinggiannya kan 4/4. Lubang A itu 3/4, lubang B-nya 2/4, akan didapatkan 1/2, dan lubang C-nya 1/4. Sekarang kalau kita tinjau lubang A, kecepatannya kita cari menggunakan energi mekanik awal akan sama dengan energi mekanik akhir. Dengan ketinggiannya 1/4 H, lalu akan didapatkan VA sama dengan akar GH dibagi 2. Waktu jatuhnya menggunakan persamaan 3/4 H sama dengan setengah GTA kuadrat, akan didapatkan TA sama dengan akar 3H per 2G. Jarak pancurannya menggunakan persamaan DA sama dengan VA dikali TA, di mana VA dan TA-nya telah dihitung di atas, lalu dimasukkan dan DA akan didapatkan akar 3 per 2H. Sekarang kita tinjau lubang B. Kecepatan air saat B menggunakan M awal dikali M akhir dengan H-nya setengah H. Ketinggiannya setengah H. Akan didapatkan VB sama dengan akar GH. Waktu jatuhnya dari ketinggian setengah H itu akan didapatkan TB sama dengan akar H per G. Jarak pancurannya menggunakan rumus DB dan VB, DB sama dengan VB dikali TB, di mana VB dan TB-nya telah dihitung di atas. DB akan sama dengan H. Lalu, sekarang kita tinjau lubang C. Kecepatan air saat keluar dari lubang C menggunakan M awal sama dengan M akhir juga, dengan ketinggian 3/4 H. Akan didapatkan VC sama dengan akar 3GH dibagi 2. Waktu jatuh dari pancuran air dari ketinggian 1/4 H, yaitu TC sama dengan akar H per 2G. Jaraknya DC sama dengan VC dikali TC. VC dan TC-nya telah diketahui tadi, dimasukkan DC sama dengan akar bagi 2H. Nah, dari perumusan tersebut, terlihat bahwa DA akan sama dengan DC, dan DB, jarak pancarnya akan lebih besar daripada DA dan DC. Maka, jika dihubungkan dengan data yang saya miliki, diketahui bahwa HA atau H paling bawah sama dengan 0,6, HB-nya 0,12, dan HC-nya akan sama dengan 0,18 meter. Jadi, XHA sama dengan XHC, sama dengan 0,2 meter. Berikut pembuktiannya. Bisa dilihat di sini, menggunakan rumus XC sama dengan 2 akar H dikali H, akan didapatkan 0,2 meter, di mana XC ini sama dengan XA, hasil tadi yang telah kita hitung di atas. Jadi pembahasannya, dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa kecepatan XA sama dengan 1,9 meter per sekon, XB sama dengan 1,5 meter per sekon, lalu persamaan waktu TA sama dengan 0,1 sekon,
TB 0,15 sekon, jaraknya XA sama dengan 0,2 meter, XB sama dengan 0,24 meter, dan debitnya QA sama dengan 3,729 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik per sekon, QB sama dengan 2,944 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik per sekon. Dari percobaan mungkin terdapat beberapa kesalahan yang menyebabkan hasil analisis data dengan landasan teori sedikit berbeda. Mungkin tidak teliti saat menghitung jarak pancar, tidak tepat dalam menentukan waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai tanah, maupun kesalahan dalam menghitung kecepatan fluida pada lubang kebocoran. Berikut saya tampilkan kesimpulan dan sarannya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari percobaan yang telah dilakukan ini, bahwa hukum Bernoulli menjelaskan tentang konsep dasar aliran fluida. Sehingga dari percobaan ini dapat ditemukan P, T, X, dan Q dari hasil percobaan yang telah kita lakukan. Selain itu juga kita dapat menarik kesimpulan bahwa ketinggian antar lubang terhadap ketinggian air sangat berpengaruh untuk menentukan P, T, dan Q tersebut. Terlebih lagi terhadap jarak pancar air atau X. Yang tadi telah saya katakan, XA akan sama dengan XC berlaku apabila perbandingan ketinggian A banding B banding C banding ketinggian air 1 dibanding 2 banding 3 banding 4. Misalnya, lubang A ketinggiannya 4 cm, maka lubang B harus 8 cm, lubang C 12 cm, dan ketinggian airnya 16 cm. Maka akan didapat XA akan sama dengan XC dengan XB, jarak pancarnya lebih besar daripada XA dan XC. Sarannya, bagi teman-teman semua, jika ingin melakukan percobaan ini lagi, harap mengukur diameter lubang dengan teliti, mengukur jarak antar lubang dan tanah dengan permukaan air dengan tepat, mengukur jarak pancar air dengan tepat, menghitung waktu yang dibutuhkan juga dengan tepat, dan melakukan perhitungan menggunakan rumus-rumus dengan teliti. Sekiranya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam pengucapan maupun tutur kata, maupun dalam ketidaktepatan dalam pembuatan laporan. Dengan ini saya akhiri. Terima kasih. Ibu, suara Ibu ke-mute. Suara Ibu ke-mute, Bu. Ibu nggak ada suaranya. Ada suara kita ngobrol masuk tadi, jadi sama anak dimatikan. Oh. Sudah? Suara Ibu Ri udah masuk belum? Sudah, Bu. Udah ada? Sudah, Bu. Sudah. Oke, soalnya di sini masih ada tanda coretnya. Oke, Laura sudah memaparkan dengan panjang, lebar, dan dalam. Luar biasa, jangan lupa minum, tarik napas dulu, Laura. Cukup lengkap. Cukup lengkap yang disampaikan oleh Laura. Bagus. Ya. Kita akan lanjutkan ke pemateri selanjutnya, ke presentasi. Berisik ya di ruang guru ya. Yang terakhir siapa tadi? Sudah siap yang terakhir? Tadi siapa? Aditya ya? Aditya Puji. Mana Aditya Puji? Oke, sudah siap? Di sini naik. Oke, silakan. Di Buria di mute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan proyek sederhana fluida dinamik yang telah saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 10.44 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aditya Puji Pertiwi dari kelas 11 MIPA 1. Tujuan saya melakukan proyek ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas fisika dan untuk mengetahui pengertian
besaran-besaran, dan penerapan sifat-sifat fluida dinamik. Fluida dinamik adalah fluida berupa zat cair atau gas yang bergerak mengambil bentuk tempat sesuai yang ditempatinya, serta memiliki kemampuan untuk mengalir. Besaran-besaran pada fluida dinamik diantaranya adalah debit aliran dengan memiliki rumus I sama dengan A kali V. Yang kedua, selanjutnya adalah asas kontinuitas yang memiliki rumus A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Dan yang terakhir adalah hukum Bernoulli. Secara matematis dinyatakan P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan tetap. Karena dikatakan tetap, maka perumusan juga dapat ditulis P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Beberapa peristiwa atau peralatan dalam kehidupan sehari-hari ini yang menerapkan hukum Bernoulli dan asas kontinuitas adalah yang pertama, gaya angkat pesawat terbang. Yang kedua adalah venturimeter, yang ketiga adalah pipa Pitot, dan yang keempat adalah teori Torricelli. Teori Torricelli dalam kehidupan ini berkaitan erat dengan peristiwa bejana yang bocor di suatu titik. Maka dari itu, saya melakukan percobaan dengan menggunakan botol air mineral, meteran, pisau, solasi, dan gunting. Langkahnya adalah pertama, kita membuat lubang sebanyak 3 buah menggunakan pisau. Selanjutnya, kita menutup lubang tersebut menggunakan solasi. Langsung ke percobaannya, isilah air sampai penuh di botol tersebut, lalu buka penutup salah satu lubang tersebut. Begitupun percobaan yang kedua ataupun yang ketiga. Sehingga diperoleh hasil pengamatan fluida dinamik berupa waktu, tinggi lubang dari tanah, tinggi permukaan air dari lubang, jari-jari botol air mineral, dan jarak air meluncur. Setelah dianalisis datanya, kita peroleh kecepatan dengan menggunakan rumus V sama dengan akar 2G dikali G dikali H. Selanjutnya, jarak pancaran zat cair dengan menggunakan rumus X sama dengan 2 akar H kali H1. Dan yang terakhir adalah debit air dengan menggunakan rumus I sama dengan A kali V. Jadi kesimpulannya adalah fluida adalah bentuk materi yang mudah mengalir, misalnya zat cair dan gas. Dalam kehidupan ini dapat ditemukan aplikasi hukum Bernoulli, yaitu untuk menentukan gaya angkat pada sayap dan badan pesawat terbang. Selain itu, juga dapat ditarik kesimpulan, semakin tinggi permukaan air dari lubang, maka semakin cepat air yang keluar. Yang kedua, semakin rendah lubang dari tanah, maka semakin cepat waktu yang diperlukan oleh air ketika keluar. Yang ketiga adalah semakin cepat kecepatan dan semakin cepat waktu yang diperlukan, maka jarak akan semakin jauh. Yang terakhir adalah di antara ketiga lubang yang mengeluarkan air dengan jarak yang jauh adalah lubang ketiga atau lubang yang paling atas. Dan jarak yang paling dekat adalah lubang yang ke-1, adalah lubang yang paling bawah. Daftar pustakanya adalah sumber dari laporan ini saya dapatkan dari internet ataupun buku yang saya miliki. Terima kasih, sekian dari presentasi saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, suara ibu kemut.
Masih ke mute, Bu. Mohon maaf Ibu, suara Ibu masih ke mute. Masih ke mute. Gelap Oke, amat, udah? Pram. Ah, udah, Bu, udah, Bu. Udah. Udah, Pak. Udah Lampu bisa nih, belum? Beb. Udah. Udah, Bu. Ada. Udah ada suara belum? Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Oke, terima kasih kepada Aditya Puji Pertiwi dan semua yang sudah presentasi hari ini. Kalian sudah luar biasa. Kalian calon ilmuwan. Mudah-mudahan terus seperti ini, tetap semangat untuk menjadi yang terbaik dan terus untuk belajar. Bu Ria yakin yang tidak presentasi juga sudah punya laporan yang bagus, hanya karena kita durasi jadi hanya 5 saja yang bisa presentasi. Terima kasih untuk MIPA 1, kalian oke semua. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. kasih Bu. Ibu tutup, sampai Bu. ketemu Terima kasih, Bu. pekan depan. Pekan depan MIPA 1 Terima kasih, Bu. akan ketemu meeting lagi dengan Bu Ria ya, khusus MIPA 1. Baik Bu. Meeting lagi dengan Bu Ria, nanti Oke, Bu. ada mungkin kepala sekolah langsung ikut kita belajar. Oke, Bu. Oke, tetap Baik, semangat. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Semangat juga, Ibu. wabarakatuh. Kasih Bu. Pram. Ya. Sampai di hari. Rumah Albert tuh, Pram. Dulu di mana? Rumah Albert tuh, Pram. Parung. Jangan lah, Mas. Yang lagi buta. Tugas selesai semua sama dia, sama Pram. Ya lu disaung Bel. Iya, iya. Gitu aja, gitu aja. ya? Enggak, doain aja, Bel. Minta jemput Evan, Ril. Hujan anjir. Udahan aja. Ayo, Bu. Mute Ja.